karyawan yang mengajukan cuti untuk mewakili daerah dalam kegiatan olahraga. Wah, untuk timnas mungkin ya, yang diselenggarakan pemerintah. Apakah perusahaan harus wajib membayar gaji karyawan yang ikut kegiatan olahraga? Oh, ini PON ya, misalnya PON sebagai atlet. Dan apakah itu termasuk tugas negara? Keren. Ini menarik nih ya. Mungkin dia dikirim Piala Dunia kali ya. Kan lagi Piala Dunia. Tapi bukan supporter ya. Ya, jadi pemahaman tugas negara ini memang harus berhati-hati ya. Karena seringkali dalam praktek banyak yang berupaya untuk menyalahgunakannya. Ya, menjadi kepala desa. Ini di daerah-daerah tertentu lah ya. Daerah remote biasanya. Menjadi kepala desa dia menganggap ini tugas negara. Berarti saya tetap harus digaji sama perusahaan. Perusahaan nggak boleh PHK saya. Jadi saya dapat gaji sebagai kepala desa. Kemudian dengan segala kewenangannya saya nggak perlu tetap masuk kerja karena punya tugas dari kepala desa. Tapi saya tetap dapat gajian tiap bulan. Selama saya jadi kepala desa 5 tahun misalkan. Dan itu banyak terjadi. Dan itu fakta nyata. Ya. Nah, apakah menjadi kepala desa misalkan itu bagian dari tugas negara atau bukan? Ya. Baik, kita harus lihat lagi nih di dalam perundangannya. Kalau bicara tentang masalah tugas negara, asal muasalnya itu sebenarnya diarahkan kepada apa sih? Kepada sebuah keadaan keadaan yang dulu dikenal dengan wajib militer. Sebenarnya itu arahnya kan ke arah sana. Ya kan? Awalnya dulu pada saat undang-undang itu dibuat militer ya. Wajib militer. Kan sekarang nggak ada wajib militer. Kalau di Korea ini masuk. Nah, sekarang tugas negara diartikan dimaknai seharusnya sebagai apa? Sebagai namanya tugas negara. Itu berarti penunjukan dari negara. Negara memberikan tugas kepada si A untuk melakukan sesuatu, menjadi wakil dalam kegiatan apa. Nah, karena mungkin kompetensi atau keadaan karakter dia dan sebagainya, maka dia ditugaskan. Berangkat ke sana. Bukan dia melalui proses seleksi, mengajukan diri, bukan ke sana seharusnya. Sehingga kalau ambil contoh kasus kepala desa tadi, menurut saya itu bukanlah bagian dari tugas negara. Tapi kenapa dalam praktek tugas negara kasus-kasus kepala desa tadi itu masih sering terjadi dan perusahaan tetap membayar? Itu kan karena perusahaannya yang takut. Perusahaannya yang takut karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, mereka lebih memilih untuk berdiam saja, ya sudahlah kita bayar, atau manajemennya tidak berani berdiri menegakkan aturan. Ya begitulah jadinya. Nah, sekarang kembali ke masalah yang ini tadi, kalau dia untuk olahraga yang diselenggarakan pemerintah, ini yang agak menurut saya perlu diklarifikasi. Misalkan dia berangkat PON sebagai atlet nasional atau sebagai atlet internasional, dikirim ke Piala Asia, Piala Eropa, Piala apalah, Piala Dunia, Piala luar dunia. Nah, sebaiknya kalau saran saya sendiri agak ragu untuk menyatakan mengirimkan sebagai atlet untuk olahraga mewakili daerah ini masuk kategori tugas negara apa enggak? Saran saya, Bapak atau Ibu Trisunodo, untuk membuat pertanyaan tertulis kepada Disnaker setempat. Minta mereka menjawab secara tertulis. Jangan mau kalau dijawab cuman telepon atau diajak ngobrol, ngopi, dijelasin secara lisan, jangan mau. Minta jelaskan secara tertulis. Jadi itu akan jadi pegangan. Karena kalau ditanya ke saya sih agak ragu-ragu ya, karena sebagai atlet ini kan banyak nih ya. Agendanya banyak pastinya. Maksudnya poolnya kan banyak. Poolnya banyak. Atlet angkat besi misalkan. Kan banyak nih poolnya. Kemudian semuanya diseleksi. Pada saat proses seleksi itu kan artinya mengajukan diri. Ya kan? Keinginan dia, kan begitu. Kalau ditunjuk kan beda, Pak. Kalau wajib militer itu kan ditunjuk, betul. Nggak ada orang mengajukan diri wajib militer. Gitu loh. Saya melihatnya harusnya maknanya itu begitu. Apakah dia berinisiatif untuk mengajukan atau dia ditunjuk, gitu loh. Karena kalau menurut saya makna sebenarnya dari
klausa tentang menjalankan tugas negara ini adalah penunjukan. Ya. Nah kalau dia mengajukan diri, maka nanti maknanya menjadi kabur. Sehingga tadi ini atlet di kegiatan olahraga yang diselenggarakan pemerintah itu nggak hanya bersifat nasional saja loh Pak. Ya. Kabupaten, kota madya, nanti terus kecamatan. Nah itu semua bikin kegiatan olahraga, semua jadi tugas negara akhirnya. Semua jadi tugas negara, kan gitu. Karena dia diperintah oleh camat misalkan, diperintah oleh Pak Lurah misalkan. Nah kan jadi susah urusannya kalau begini. Ya ini mengganggu produktivitas akhirnya. Maka kita harus sangat clear. Sehingga kalau Bapak atau Ibu Trisunodo tanya ke saya agak ragu-ragu dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa kegiatan olahraga semacam ini tidak termasuk dalam kategori tugas negara. Ya, kalau tugas negara jelas ya, clear ya. Tapi kalau misalnya, ini pertanyaan menjadi menarik nih Pak Deddy. Jadi kalau misalnya jadi corporate ambassador misalnya, kadang-kadang ini juga bagian dari perusahaan bisa memanfaatkan lah atlet yang berprestasi ini menjadi branding perusahaan itu sendiri di kalangan umum atau di kalangan nasional atau internasional. Nah itu kan jadi beda lagi tuh. Beda Pak. Jadi pertanyaannya bukan termasuk tugas bukan negara, tugas perusahaan. Karena perusahaan berkepentingan. Oke, kamu berangkat dia ke sana, dibiayain, tapi kamu bawa bendera perusahaan ya. Itu namanya branding. Atau bahasanya dalam politik pencitraan. Ya kan? Itu namanya pencitraan gitu loh. Jadi nah itu dibiayai perusahaan, wajar. Itu bukan kategori klausa tugas negara. Tapi memang tugas jadi perjalanan dinas akhirnya. Ya kan? Jadi nilai tambah jadi untuk perusahaan kalau benar. Ya kan? Tapi jangan sampai setengah karyawan tugas negara begini, atlet semua. Nanti akhirnya kalau itu dibiarkan, maknanya melebar kan nanti liar nih. Ya. Akhirnya menjadi Pak RW, Pak RT itu dianggap sebagai tugas negara. Betul. Kenapa? Kan saya jalankan tugas-tugas pemerintahan, membagikan kartu survei, ngurus posyandu, kan gitu tuh. Berarti saya juga tugas negara ini. Berjasa. Jadi perusahaan tetap harus bayar, saya ini nggak perlu kerja kan gitu. Nah itu yang dikhawatirkan. Ini babak belur nih kalau kayak gini caranya nih, ya. Begitu, Pak Tri. Baik.